hari ini saya bisa menghadirkan salah satu dokter yang milenial. Beliau ini direktur rumah sakit Kota Mataram, yang bisa dikatakan rumah sakit kota itu terbaik di NTB ya. Ya, alhamdulillah. Itu juga karena semangat beliau ini. Nah, jadi kita kedatangan, selamat datang Dr. Haji Lalu Herman Mahaputra ya. Nah, alhamdulillah. Sehingga mungkin nanti ketika kita berbicara tentang penyakit, tentang kesehatan, insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan karena dokter sendiri yang hadir. Nah, cuman saya Pak Dokter tidak akan berbicara tentang corona di sini sebenarnya. Cuman saya sempat baca ya statement Pak Dokter yang kayaknya ini jarang dokter berani ngomong seperti ini. Jadi saya baca di WA Group, kemudian keluar juga beritanya di Lombok Pos, katanya bye-bye COVID-19. Nah, seorang dokter mengatakan seperti itu, di mana semua orang ini sedang artinya menjaga diri, sedang khawatir, galau segala macam. Itu maksudnya apa itu Pak Dokter? Iya, terima kasih Bang Guru. Jadi saya juga merasa bangga bisa diundang ke sini dan bisa bicara. Dan artinya saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Karena saya seorang dokter dan saya seorang direktur rumah sakit yang memang 3 bulan ini berjibaku menangani COVID-19. Ya. Dan saya berkewajiban meluruskan berita ini karena memang selama ini terlalu banyak eksploitasi yang membuat masyarakat kita ini cemas, dan ini akan membuat berbahaya ya. Artinya kalau dalam waktu yang lama, long term, ini akan berdampak ke semua. Ya. Penyakit kami ahlinya. Masya Allah. Ya, jadi yang lain silahkan itu pemerintah, ya, pemerintah jurusan. Jadi kalau mungkin baik ini adalah mungkin barangkali narasi ya. Tapi artinya begini, kita setuju bahwa COVID-19 ini adalah suatu virus ya. Kita tahu di dalam keilmuan bahwa virus itu adalah self-limited disease. Tanpa obat dia akan sembuh sendiri. Dengan apa? Yaitu dengan nanti terbentuknya antibody, yaitu imunitas itu. Nah, sehingga di dalam proses perjalanan COVID-19 ini memang kita betul-betul mendapat istilahnya gambaran yang begitu menakutkan. Kami pun sadar pada saat awal-awal, ya, saat awal-awal begitu masuk, karena saya lihat kita ini telat mendeteksi. Kita tahu Wuhan itu sebelum waktu itu kan Wuhan dulu. Wuhan dulu. Nah, kita baru terjangkiti menurut informasi yang ada itu pada bulan Maret. Tapi saya yakin sebelum Maret sudah masuk. Artinya corona ini punya generasi, punya keluarga besar, itu sudah berabad-abad. Nah, sekarang kemudian muncul, makanya namanya Corona 19. Saya tidak tahu bagaimana penamaannya, cuman ini sudah ada semenjak dulu. Jadi masyarakat saya harus jelaskan. Namanya virus tadi adalah self-limited. Jadi di dalam rasa kenyamanan, ya, bahagia, makanya saya bilang dalam tulisan itu yang akan menyebabkan seseorang itu menjadi percaya diri, punya keyakinan untuk menerima ini dengan lapang dada. Satu hal mungkin barangkali yang saya harus sampaikan, bahwa tidak ada itu yang meninggal akibat COVID. Masya Allah. Yang meninggal itu adalah memang penyakit-penyakit, ya, ada para orang yang punya komorbid. Ya, artinya memang dia punya penyakit penyerta. Penyakit bawaan. Ya. Saya sudah 3 bulan menangani. Cuman ini ya yang di satu sisi memang tiang salut, bangga dengan statement Pelunggu. Tapi di sisi lain tiang merasa ini kok terlambat gitu. Kenapa Pak Dokter mengeluarkan statement ini sekarang gitu? Ketika sudah ada isu-isu mau new normal, keluar statement ini. Kenapa enggak ketika orang sedang heboh, orang sedang ketakutan, Pak Dokter itu menginisiasi lah, mengajak dokter-dokter lainnya, mari kita suarakan yang sekarang ini dulu disuarakan. Kenapa sekarang gitu? Jadi begini, terus terang, kami ini kan tidak boleh membuat statement yang bukan berdasarkan bias
by data evidence. Jadi kami lihat dulu, karena medis itu harus pasti. Tidak ada medis tidak pasti, ya kan? Jadi analisa kami di apa namanya medis itu harus melihat dulu. Kita pelajari dulu bagaimana COVID ini, kemudian kita aplikasikan bagaimana yang terpapar maupun yang katakanlah orang mau bilang ODP, orang dalam pantauan, pasien dalam pengawasan, bla-blanya lah, ya. Banyak istilah yang dibuat kita blunder juga. Gitu, ya. Saya tidak suka istilah yang banyak. Itu jelas-jelas terpapar apa tidak. Itu jelas. Itu baru dikembangkan dengan ini banyak macam lah artinya. Nah, saya lihat di dalam mulai awal kita nangani COVID ini pada bulan Maret, kita akan mulai itu berdatangan pasien-pasien yang terpapar, kemudian pasien-pasien yang dalam pengawasan. Kemudian kami analisa sampai sekarang kok mana yang dikatakan itu berbahaya itu, gitu loh. Kalau mau jujur, MERS itu yang lebih berbahaya, mematikan. COVID ini enggak, siapa bilang matikan COVID? Saya bisa lihat, saya ada data. Ya. Artinya kami ratusan rumah sakit kota melayani itu, baik itu yang PDP maupun ODP, atau mungkin yang sudah terpapar. Yang terpapar ini ya memang pada saat dia terpapar atau diumumkan dia positif, ya kami rawat. Dengan cara 5 hari kita berikan antivirus, vitamin, setelah itu ya kita biarkan. Nah, artinya saya sebagai seorang dokter, ya, kita akan ajak berbicara ilmiah, ya artinya sesuatu penyebab virus itu memang antibody, ya imun yang menyebabkan kita semua akan sembuh. Kalaupun terpapar, udah nanti di hari ke-7 itu body itu mengeluarkan antibody. Itu sudah Allah sudah mengatur semua itu. Iya, Masya Allah. Nggak ada manusia bisa ngatur itu. Jadi Allah yang mengatur. Jadi begitu masuk das, itu hari ke-7 itu udah muncul antibody itu. Sehingga nanti pada hari ke-14, 14 hari, disitulah dia akan lepas semuanya. Karena antibody yang kan mengeluarkan dia dari tubuh itu kalau katakanlah mau virus ABC. Kalau sekarang mungkin yang lagi heboh COVID-19 ini, virus purinan ini. Nah, sehingga pada saat itu setelah 4 hari 14 itu ada namanya sel memori di dalam tubuh kita itu. Mencatat itu. Begitu dia lewat nanti COVID, jangan dulu. Ditanda. Jadi tanda. Ya. Oh ini Tuan Guru lewat, Tuan Guru ini. Oh ini Pak Dokter, dia tahu. Begitu satu hari dia langsung usir itu virus. Artinya orang yang sudah pernah terpapar ini kecil kemungkinan terpapar lagi gitu. Oh kecil karena dia sudah punya memori ya, dia sudah dikenal virus kalau data ini bahaya langsung diusir gitu ya. Jadi udah kenal siapa, apakah itu Tuan Guru, apakah dokter dia udah tahu. Itu kebesaran. Dengan penjelasan dokter ke saya dan disaksikan oleh banyak pihak ini, pernahkah Pak Dokter membicarakan ini dengan mohon maaf Pak Wali Kota? Karena mohon maaf ini pernyataan Pak Dokter ini keluar di saat dimana pemerintah Kota Mataram itu, apalagi di berita itu kan ada Pak Dokter katakan buka mall, buka masjid, sudah hidup saja normal. Nah sedangkan kebijakan Wali Kota berbeda dengan yang Pak Dokter katakan. Bukan berbeda sebenarnya. Kami gimana? Selama menangani COVID selama 3 bulan, hampir tiap malam sama Wali Kota. Kita berikan kepada Wali Kota masukan. Dan memang kan kami hanya menyarankan. Gitu. Semua itu policy itu ada di pimpinan kami Pak Wali Kota. Dan Pak Wali Kota sudah melihat bagaimana kondisi di lapangan ya tentunya. Dan kami juga memberikan masukan-masukan. Kami ini dokter, saya ada beserta Kepala Dinas Kesehatan Pak Dr. Usman itu memberikan masukan. Kontensnya itu adalah medis. Non medis tidak. Karena medis ini yang kami perbaiki. Kalau medis ini sudah bagus, artinya pemahaman yang sama, nah silakan kebijakan yang lain itu adalah ranahnya Wali Kota. Bukan kami yang membuka, tidak, adalah Wali Kota. Buktinya kami kemarin Pak Wali sidak ke rumah sakit, berkunjung ke rumah sakit, kemudian kunjung ke mall, dia lihat kondisinya dan ya alhamdulillah kebijakan Pak Wali sudah mulai membuka. Artinya ketika dari praktisi kesehatan atau orang yang paham kesehatan membicarakan ini kan masyarakat
lebih percaya gitu Ya, harus. daripada, mohon maaf ya, tentang yang Pak Dokter katakan ini memang di beberapa majelis kita walaupun tidak banyak, Ya. sehingga kita siarkan juga lewat media sosial maupun YouTube, sering kita katakan seperti ini, tidak usah khawatir karena intinya selain imun yang tingkatkan juga iman, kita bilang Setuju seperti sekali, itu. setuju sekali itu. Cuman karena kita bukan kapasitas kita Ya, menerangkan ya, tentang ya. kesehatan, tentang Ya, virus, ya, kan ya. masyarakat artinya tidak terlalu percaya gitu. Iya, betul. Nah, sekarang ketika ada direktur rumah sakit yang memang konsen menangani dari beberapa bulan sebelum ini pasien-pasien Ya, ini berbicara ya. bahwa mengatakan penyakit ini tidak terlalu berbahaya gitu kan. Ya. Ya. Jadi begini, kalau kita bandingkan yang lain, ini tidak mematikan COVID ini. Yang mematikan adalah sebelumnya kayak MERS itu. Itu sangat mematikan. Cuman COVID ini penyebarannya yang kencang. Sehingga kan masyarakat tuh merasa takut, cemas gitu lah. Yang penting sekarang waspada. Protokol COVID itu wajib kita jalankan. Artinya pakai masker, ya, cuci social tangan. distance, physical distance, cuci tangan, ya. Pola hidup bersih lah. Nggak akan kena COVID. Kalaupun kena COVID, terpapar, udah biarin aja. Olahraga, apa saja yang buat senang hati senang, mengaji, ya, atau mungkin barangkali bernyanyi. Berarti, mohon maaf nih Pak Ya. Dokter, berarti apa yang saat ini masyarakat lakukan itu menurut Pak Dokter berlebihan menyikapi corona ini, berarti gitu ya? Berlebihan. Sampai nggak berani kemana-mana, Akhirnya stres sampai sendiri. stres sendiri Ya. seperti itu. Sebenarnya tidak perlu, sangat tidak perlu. Ya. Bahkan bukan saja yang mengatakan seperti ini. Mungkin saya di NTB ya. Tapi di luar itu ada juga sahabat saya. Kebetulan saya ini orang pembalap. Iya. Oh iya, Ya. saya lupa juga kenalkan. Ya. Beliau ini Saya seorang- break ya, Masya Allah, Pembalap. luar biasa. Dan- Ini direktur rumah sakit Ya. milenial bener ini. Kebetulan juga di Jawa itu ada rumah sakit, direktur rumah sakit Tulungagung itu juga senior saya, seorang pembalap juga. Sama statement kita. Artinya kita tidak ingin melihat ini terlalu berkepanjangan. Kecemasan yang berkepanjangan yang akan berdampak kepada sosial ekonomi. Kita itu bisa memberikan informasi, edukasi, orang stay at home iya, tapi jangan kemudian terus-terusan. Kita juga butuh makan, gitu loh ya. Iya. Butuh beradaptasi, bahwa kita nih makhluk hidup ini harus survive dan harus mampu beradaptasi, itu kuncinya. Key-nya di situ. Jadi silakan aja, inak-inak pedagang silakan, tapi atur jarak, protokol itu jelas, pakai masker dan sebagainya. Kalau kena, nggak usah khawatir. Nggak usah, tenang. Mungkin ini Tuan Guru, lagi belum kerja Tuan Guru yang artinya sangat dekat dengan masyarakat. Stigma ini kita buang. Jauh stigma ini. Jadi di narak ceritain COVID ini akan menjadi aib. Lebih berbahaya masalah tuberkulosa, TBC itu jauh lebih mematikan. Kasusnya banyak, tapi kita tidak pernah ribut. Kenapa COVID ini? Yang jelas-jelas, saya belum menemukan. Saya merawat COVID di RSUD Kota Mataram dari awal sampai sekarang. Belum ada yang meninggal. Berarti menurut Pak Dokter di sini ada andil media ya? Ya. Membuat sehingga corona ini begitu menakutkan, Begitu begitu bahaya, ya. dunia dibikin mencekam itu. Berarti di sini ada andil media kan? Ya. Kira-kira untuk kita menyampaikan tadi yang apa Pak Dokter sampaikan itu, seharusnya media juga mendukung gitu ya? Kita udah bangun komunikasi sama teman media. Saya pikir media kan memang itu ranahnya pemberitaannya. Tapi setelah kita diskusi, akhirnya sekarang kan jangan kemudian kasus yang terpapar saja dimunculkan. Masyarakat juga ingin bisa selah nih. Nah benar. Nah setelah nih Dewi, nah selahan ini dia banding 1:2. Yang dikhawatirkan oleh status pandemi itu adalah kematian yang luar biasa. Nah meninggal ini itu tidak artinya begini. Orang yang dikala berobat ke rumah sakit dengan status PDP atau DP itu pasti kan kondisinya lemah. Nah itulah yang penyumbang-penyumbang yang meninggal. Sebenarnya begini, yang meninggal itu pada saat non-COVID, non-pandemi, tidak ada yang ribut kan. Orang meninggal di rumah sakit, ya, tidak pernah kita heboh. Tapi sekarang
Stigma itu dibangun supaya yuk meninggal tuh COVID. Itu yang saya luruskan gitu loh. Itu yang saya ingin luruskan, bahwa tidak semua orang meninggal itu karena COVID. Gitu loh. Ini saya bangun supaya sematon jari ini lebih melihat keluar bahwa ini loh yang apa namanya yang kita nyatakan ini adalah sesungguhnya gitu loh. Gitu. Kalau di rumah sakit kota sendiri sebagai rumah sakit rujukan menangani pasien corona juga kan? Oh iya, rujukan. Datanya berapa pasien yang sudah dinyatakan positif corona yang bisa sembuh? Ini. Kalau di rumah sakit kota, supaya masyarakat tahu sekarang itu jangan dibedakan matinya. Ya, makanya yang sembuh itu 1:2 sama yang jadi yang terpapar misalnya 2, ini 200-an, yang sembuh ini 100-an. Artinya luar biasa ini. Ini loh. Luar biasa, jadi tidak usah panik. Misal dari 10 pasien yang positif corona, itu bisa dikatakan yang sembuh 8, mati 1 atau 2? 10 itu, misalnya terpapar 10, ya dia tidak menunjukkan gejala, selah-selapuan. Sembuh semuanya. Yang meninggal itu adalah penyakit penyerta, misalnya ada diabetes, kencing manis, Di rumah sakit kota sendiri ada nggak pasien yang sudah divonis positif corona yang meninggal? Di rumah sakit kota? Ada, karena dia penyakitnya yang berat. Tetapi sebenarnya bukan coronanya ya, penyakit bawaannya dia meninggal gitu. Karena bawaannya itu. Bukan karena coronanya, karena bawaannya. Karena bagaimana? Dia tuh gagal ginjal, ya, kemudian ada penyakit jantungnya. Kemudian ada penyakit metabolik seperti diabetes, ada cancer. Inilah yang memberat mereka itu. Sehingga pada saat di swab muncullah hasilnya positif. Inilah. Tapi sebenarnya yang membuat meninggal itu memang penyakitnya. Bukan karena dia corona. Iya, karena memang pada pandemi ini kemudian di swab, ya itu pasti muncul swabnya positif. Nah itulah karena positif sehingga jenazahnya diperlakukan kayak pasien gitu ya. Ya memang undang-undang. Iya. Malah pada saat pandemi begitu dengan dia meninggal, kemudian memang hasilnya positif, itu wajib. Ini sudah undang-undang yang mengatur kita di situ. Itulah. Ini juga nih, kadang-kadang mohon maaf ini Pak Dokter. Rumah sakit sendiri yang membuat orang menjadi takut. Apakah di Kota Mataram juga seperti itu? Yang saya tanyakan. Apa ada salah satu rumah sakit kalau orang datang ke sana, apapun keluhan penyakitnya, dia pasti dimasukkan dalam pasien dalam pengawasan. Padahal Pak saya sakit, ini isolasi. Tiba-tiba makanya mencekam jadinya gitu. Nah kira-kira kota gimana? Gini, kita di rumah sakit kota itu membagi screening. Ya. Jadi misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, Om Swastiastu misalnya datang tuh. Saya ada keluhan. Kalau keluhannya itu ke ISPA, saluran pernapasan, maka kita sudah masukkan dia ke PDP. Ya, PDP ini. Tapi kalau misalnya dia ada stroke dan lain, kita nggak masukkan ke sini. Dia sudah masuk dengan reguler gitu loh. Nah, waktu masuk screening, waktu begitu masuk keluarnya ISPA dan katakanlah ISPA gitu dengan berkedam paru ya, TBC atau pneumonia. Nah, itu biasanya kita screening, laboratorium, periksa torak dulu, foto toraknya, kemudian baru rapid, baru swab, baru kita nyatakan bahwa ini orang yang terpapar. Tidak mudah mengatakan. Tidak semua orang datang. Tidak. PDP datang PDP kan takut jadinya orang. Ya memang saya cuma ingin menjelaskan. Kalau kemudian pasien itu datang dengan riwayat ada penyakit TBC lama, kemudian ada pneumonia bagi anak-anak, nah ini berat. Jadi kemungkinan terpapar pasti. Nah kemudian ini prognosanya ke belakang ini ya bisa-bisa dia kalau memang terlalu penyakitnya kronis dan memang sudah lama ya, artinya sudah lama gitu ya. Ini sebenarnya yang meninggal seperti itu. Tapi juga pasien-pasien itu yang bisa membentuk antibodi kekuatan antibodi imunnya kuat sembuh. Menurut Pak Dokter nih, kira-kira bisa ndak Mataram ini kita buat jadi pilot proyek gitu? Pilot project ya. Pilot project, cara masyarakatnya menangani atau menyikapi corona ini. Kan Pelunggu selaku petinggi di rumah sakit kota sudah tadi menjelaskan bahwa seperti ini. Nah nanti mungkin dari Pak Wali Kota juga menjelaskan seperti ini. Sehingga nanti
ada penanganan yang Ya, hanya kota, hanya Ya. kota yang bisa seperti itu dan Ya. bisa jadi percontohan gitu. Ya. Menurut lu kira-kira Ya, jadi mungkin gini, kan nggak seperti jadi itu? gini, Pak Wali sudah memiliki konsep yang saya pikir luar biasa. Ya, ini memang kita semua masyarakat juga harus mendukung itu. Siap. Penanganan berdasarkan lingkungan. Ah. Nah, ini insya Allah nanti kita akan mengikuti arahannya Pak Wali. Nanti dipilih lingkungan mana yang terdahulu. Nah, kita akan insya Allah di minggu ini ada datang kita pengalaman portable itu. Menarik ini. Nanti Pak Wali yang akan meluncing itu. Dan itu saya pikir menjadi role model. Nah, luar biasa iya. itu. Karena sudah dari tenaga kesehatan menjelaskan bahwa corona ini biasa-biasa saja kan. Iya. Apalagi ya, apa yang kita mau takutkan lagi gitu Iya, kan. betul, makanya. Nanti di situ Pak Wali punya konsep yang luar biasa yang PCBL ini. Nanti kami dari medis itu membackup. Gitu. Dan juga dari masyarakat, unsur masyarakat, yaitu coba melakukan prosedur atau protokol COVID sebaik mungkin di lingkungan itu. Kita mengajar pola hidup bersih. Pokoknya kita new normal lah. Ya. New normal ini insya Allah lah. Insya Allah. Artinya di Mataram bisa seperti itu ya? Insya Allah bisa. Pak Wali sudah punya. Iya, karena kalau tidak seperti itu, nanti yang kita antisipasi itu, Pak Direktur, setelah tayangan ini, tiba-tiba, mohon maaf ini, karena nih tayangan, alhamdulillah channel kita ini bergengsi gitu. Iya. Jadi setelah dialog kita yang mencerdaskan ini, tiba-tiba di Kota Mataram, beberapa masjid itu aktif. Iya. Insya Allah. Saya sudah dengar itu dialognya Tuan Guru sama dokter rumah sakit, katanya biasa-biasa saja. Ayo dah kita hidup biasa-biasa saja, kita tangani virus ini sebagaimana nangani virus, kita tangani sebagaimana nangani gitu kan. Biasa lah. Seperti itu. Misal datang terus ini aparat, mohon maaf ini Pak. Loh, kenapa dibuka? Bisa nggak masyarakat bilang gini? Kan sudah dijelaskan sama Pak Dokter, Pak. Karena kita nanganinya gitu. Jadi kebijakan Pak Wali, Pak Wali sudah cukup jelas. Artinya akan memberikan seperti tempat ibadah Pak. Itu untuk diaktifkan kembali, tentu dengan melakukan protokol kesehatan. Ya. Begitu juga dengan sisi bisnis, mall, toko. Nah, jadi Pak Wali itu sangat respon terhadap kondisi di lapangan, terutama warganya. Pak Wali juga sadar kalau seperti ini masyarakatnya seperti apa nanti. Iya. Ingat bahwa Mataram ini juga kota jasa kan gitu loh. Semua bergantung ke jasa. Sehingga dari diskusi kami di Gugus, kami teman-teman di Gugus itu memberikan masukan ke Pak Wali berdasarkan kompetensi masing-masing. Kalau saya dengan Pak Dr. Rusman dari sisi kesehatannya, di situ ada teman-teman dari unsur yang lain, sehingga dari kesepakatan itu Pak Wali menyimpulkan ya insya Allah dalam minggu ini kita boleh berjumatan. Alhamdulillah. Iya. Terakhir Pak, karena beliau ini sibuk ya. Ini kita berlama-lama sama beliau ya, tapi beliau ada agenda setelah ini juga. Terakhir ini. Setuju nggak Pak Dokter dengan statement WHO yang mengatakan bahwa corona tidak akan pergi dari dunia ini? Oh ya, setuju. Nah, kenapa? Karena kalau dia tidak pergi berarti selama ini kita akan seperti ini, kan pikir masyarakat seperti itu. Nah, kalau corona tidak pergi-pergi berarti saya tidak jumatan-jumatan. Kalau corona tidak pergi-pergi berarti saya tidak akan pergi. Gimana kita artinya nih menjelaskannya supaya masyarakat jangan salah paham gitu. Namanya penutup yang luar biasa. Ini memang harus jelaskan yang sejelas-jelasnya. Anggap saja corona kayak COVID. COVID ini, ya corona ini sama kayak flu. Dia tidak pernah hilang flu ini. Iya kan? Selama kita punya imun yang kuat, ya mungkin kita kalau sebelum COVID ini setahun itu bisa 3, 4, 5 kali kita kena flu. Is okay saja, tidak ada masalah. Istirahat, makan yang banyak, ya. Sembuh. Pola hidup bersih sembuh. Ya begitu juga dengan COVID ini. Makanya bagaimana menjelaskan ke masyarakat Mas Tiang? Ya. Kan saya seperti ini nih gara-gara corona. Ya. Sedangkan WHO mengatakan corona tidak akan meninggalkan dunia. Sama. Ada orang mengatakan ya Allah matikan corona, ya Allah angkat corona, ya Allah hilangkan corona. Sedangkan corona tidak akan pergi-pergi kata WHO gitu kan. Berarti kondisi ini tidak akan berubah-berubah. Nah, maksudnya begini Pak. Jangan sampai nanti masyarakat atau memang orang yang pemalas ini yang tidak mau kemana-kemana ini mengkambing hitamkan corona. Corona tidak akan kemana-mana. Berarti saya tetap akan
seperti ini. Iya. Bagaimana menjelaskannya ini? Iya. Mumpung Jadi gini, jelas seperti dikatakan Pak Presiden bahwa kita ini harus berdampingan dengan corona. Iya. Nah, artinya itu bahwa kita terima saja influenza, hepatitis kan sama virusnya. Mana pernah hilang hepatitis? Tidak pernah. Selama dia higienisnya kurang, akan terkena hepatitis. Ya. Jadi mari kita kembali lagi pola hidup bersih. Ini saya yakin dengan adanya COVID ini banyak manfaat di belakang hari ya. Misalnya nanti kasus diare akan berkurang. Orang akan gimana sudah makan cuci tangan. Kan begitu. Pola hidup bersih, pakai masker dan sebagainya. Saya pikir demam berdarah juga akan turun karena orang juga akan bersih-bersih di lingkungannya. Jadi ini tidak akan pergi di bumi ini. Berarti kalau seperti itu sampai hari kiamat tetap pakai masker gitu? Bukan, artinya begini. Kalau kita antibodi kita bagus, kan tidak ada masalah. Nanti lama-lama kan akan seperti biasa. Seperti biasa. Berarti saat ini kan pandemi kita ini loh. Kita putus rantai di pandemi ini dulu gitu loh. Seharusnya ya pikiran kita tentang penyakit ini dulu kita kampanyekan untuk dirubah, nggih. Ya. Bahwa seperti yang tadi Ibu katakan, hidup normal saja. Biasa saja. Biasa gitu. saja. Kalau kena, kalau apa ya obati biasa saja gitu, nggak usah khawatir gitu ya. Ke rumah sakit atau ke paskes terdekat. Nanti akan diberikan edukasi. Ya, iya. Berarti walaupun corona tidak pergi dari dunia, hidup kita harus lanjut seperti biasa. Seperti semula saja. Seperti semula saja ya. Masalah corona sudah dia lemah sebenarnya. Ya, anggap kita nonton sinetron lah. Iya. Sinetron ya kan. Pasti ada airnya kan. Iya, ada awal ada air. Pasti ada airnya. Luar biasa. Terima kasih kehadirannya dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Oh, yes, siap. Kita nanti butuh Pak Dokter, tidak hanya masalah corona ini, mungkin nanti tentang kesehatan, tentang segala macam bisa digunakan media kita ini. Dan tidak mesti di sini, kita juga ke rumah sakit bisa, tapi boleh, tunggu redakan. Oh iya. Karena kalau sama-sama kita lihat rame-rame nanti, waspada. Ya waspada saja. Ya nanti kita mungkin istilahnya kita yang mengunjungi narasumber kita itu. Insya Allah ya. Para pemirsa channel Jalan Tengah di mana saja berada, mudah-mudahan yang pertama hajat Anda untuk kami bisa menghadirkan praktisi atau orang yang memang berkompeten untuk membahas kesehatan bisa kami laksanakan, dan mudah-mudahan dari diskusi kami ini bisa membuka wawasan kita. Seperti yang selalu kami katakan, perlakukan virus ini sebagaimana memperlakukan virus, tangani penyakit ini sebagaimana kita menangani penyakit. Ya, setuju. Boleh kita hatinya waspada, tapi jangan takut berlebihan. Justru ketakutan Anda yang membunuh Anda, bukan coronanya. Ya, betul. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.